إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ آمين يا رب العالمين أما بعد Alhamdulillah para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala di hari yang insyaallah penuh dengan barokah ini salah satu daripada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hari ini adalah hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan keberkahannya kepada kita dan menjadikan hari ini menjadi hari yang mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang membawa kepada semakin dekatnya kita kepada Allah serta mendapatkan banyak keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Yang kedua, kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk meneruskan ya pembacaan kita dari kitab Tauhid ya tulisan Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Jadi kalau tadi temanya disebutkan pembagian syirik ya atau syirik dan pembagiannya, kita sebenarnya sudah berpindah tema yaitu masuk pada tema berikutnya yaitu tentang al-kufru ya, tentang apa pendefinisian kekufuran dan sebagainya. Jadi nanti mungkin kalau pembuat flyer atau pembuat ininya nanti mungkin bisa dituliskan judul-judulnya saja daripada nanti ngikuti perubahan judul-judulnya mungkin kadang-kadang nggak kekejar. Jamaah sekalian, pada kesempatan yang lalu kita alhamdulillah telah selesai membahas pasal kedua di bab pertama, di mana dalam kitab ini di bab pertama itu pembahasannya adalah tentang al-inhiraf fi hayatil basyariyah, berbagai bentuk penyelewengan di dalam kehidupan manusia. Jadi yang dibahas adalah hal-hal yang sifatnya menyeleweng dari penyeleweng dari Islam. Kenapa kok itu perlu dibahas? Dulu sudah kita sampaikan supaya kita tahu apa saja sih bentuk-bentuk penyelewengan. Karena banyak orang tahu iman, tahu Islam, tapi tidak tahu bahwasanya syirik itu adalah bentuk penyelewengan. Tidak tahu bahwa kekufuran itu bentuk penyelewengan. Tidak tahu bahwa kemunafikan itu bentuk penyelewengan. Sehingga ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dia tidak tahu bahwa dia sedang melakukan kesalahan. Ini bahaya. Seperti orang yang belajar wudu tapi nggak diajari kalau bahwasanya buang angin itu membatalkan wudu, sehingga dia habis wudu ya sudah brut dan dia tenang saja seperti itu, sholat ya sepanjang hari ya tanpa wudu lagi karena tidak diajari oleh gurunya apa saja yang membatalkan wudu. Maka perlu diingatkan, dikasih tahu, diajarkan tentang apa saja yang membatalkan wudu supaya dia tahu. Sama dengan belajar iman ya, juga harus diberitahu apa saja hal-hal yang merusak iman. Apa saja hal-hal yang bisa menjadikan iman itu menjadi tidak lagi sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustaz, apa iman itu bisa batal Ustaz? Bisa. Ya, bisa batal. Bahkan keyakinan yang sahih di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya al-iman itu selain dia bertambah dan berkurang, dan iman itu juga bisa batal dari diri seseorang. Sehingga tadinya dia menjadi orang beriman, maka dia menjadi orang yang sudah tidak beriman lagi, alias murtad. Ya. Nah, istilah-istilah ini ada istilah murtad,
Lalu penyelewengannya bentuknya namanya apa lagi? Oh, ada istilah syirik, kemarin sudah kita bahas. Ada istilah kufur, nanti ada istilah nifaq, ada istilah riddah, ada istilah apa lagi nanti. Ini satu persatu kita bahas supaya kita tahu. Ya, supaya kita tahu, oh sing koyo ngene iki ra itu. Oh, yang seperti ini tidak benar. Oh, yang seperti ini bisa membatalkan dan merusak iman. Nah, oh perbuatan kufur, perbuatan syirik itu ada yang besar, ada yang termasuk syirik kecil. Itu kan kemarin sudah kita bahas tuh. Syirik itu terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar apabila orang melakukannya maka dia langsung keluar dari batasan Islam alias imannya batal. Syirik kecil imannya tidak batal tetapi dia menjadi dosa besar. Kalau diulang-ulang terus lama-lama jadi besar. Ya, semua ini nanti yang kufur hari ini kita ambil juga sama. Ya. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Kalau kufur kecil diulang-ulang terus, dilakukan terus secara terus-menerus, berarti dia berpindah kepada kufur besar. Hati-hati ya. Nah, ini ilmu ini penting di dalam ilmu akidah. Karena banyak orang sekarang belajar akidah tidak diajarkan demikian dan tidak memahami hal-hal yang merusak akidah ya. Alhamdulillah ya, kemarin syirik insyaallah sudah difahami dengan baik, mudah-mudahan dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan syirik. Ya, apalagi di zaman sekarang, Bu, Masya Allah ya. Jadi setan itu seperti yang kemarin kita sampaikan, setan itu dia pintar untuk membungkus perbuatan buruk dengan bungkusan yang indah. Ya, membungkus syirik dengan seakan-akan dia adalah amal kebaikan. Ya, tidak sedikit orang terjerumus syirik gara-gara ziarah kubur. Ziarah kubur itu perbuatan baik tidak? Baik, ziarah kubur itu dibolehkan di dalam Islam. Dulu pernah dilarang oleh Rasulullah SAW, tapi belakangan dibolehkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Dulu aku telah melarang kalian untuk ziarah kubur. Adapun sekarang silahkan berziarahlah pada kubur karena sesungguhnya dia bisa mengingatkan kepada akhirat. Orang kalau ziarah kubur, jadi dari hadis ini tadi kita sudah bisa tahu bahwa substansi isi daripada ziarah kubur itu bagaimana seseorang itu bisa mengingatkan tentang akhirat, mengingatkan tentang kematian. Mengingatkan kematian berarti membawa dia ingat untuk, oh aku sesuk meh mati. Berarti aku saiki kudu siap-siap. Sekarang aku harus menyiapkan diriku, sekarang aku harus memperbanyak amalku supaya nanti jadi bekal ketika aku berada di kuburan seperti mana orang yang sekarang ini di dalam kuburan tersebut. Nah, begitu substansinya. Baik enggak itu? Baik. Tapi ada orang kemudian datang ke kuburan malah di situ apa? Nah, berdoa kepada orang yang di dalam kuburan. Doa itu ibadah, enggak boleh kepada selain Allah. Akhirnya terjerumus syirik. Loh kok bisa gitu Ustaz? Ya tadi kerjaannya setan. Ya, dulu pernah saya ceritakan ceritanya Abdullah bin Abbas yang menceritakan bahwa awal mula orang atau manusia dijerumuskan pada kesyirikan penyembahan berhala oleh syaitan melalui apa, Bu? Ingat enggak? Melalui? Enggak, sebelum patung apa? Tokoh orang soleh. Ya enggak? Orang soleh itu baik enggak? Baik dong, orang soleh. Kalau kita semuanya mau jadi orang soleh dan solehah, insya Allah. Ya. Tapi dijadikan sarana oleh syaitan untuk kemudian menjerumuskan umat manusia kepada kesyirikan berhala. Dari orang soleh lalu dibisik-bisiki, wah ini supaya kita mengingat dia disuruh bikin-bikin gambar-gambarnya, foto-fotonya dipajang-pajang. Oh ini Syekh Fulan, ini Syekh Fulan, pajang di kamar di rumah. Supaya apa? Mengingat orang soleh supaya ibadahnya semangat kayak dia, begitu katanya begitu. Ya kan? Terus lama-lama, wah gambar ternyata sudah nggak ngefek. Ditambah lagi dibuat dalam bentuk patung. Setelah dibuat dalam bentuk patung, ya tujuannya awalnya untuk mengingat nama-nama orang soleh itu semangat-semangat ibadah. Karepe begitu, ya. Syaitan menghiasinya seperti itu. Tapi kemudian belakangan syaitan membisikkan. Dulu orang itu kalau mau ibadah, kalau mau doanya diterima, mendekat kepada patung itu karena itu adalah patungnya orang soleh, sehingga doamu akan lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang mendekat. Kalau mau doa mendekat pada patung itu. Terus tambah lagi pelan-pelan disuruh apa?
Kalau mau berdoamu semakin didengar oleh Allah, kamu minta pada dia. Jadi supaya dia nanti, ini kan patung orang soleh nih. Ini patung orang soleh ini supaya dia minta sama Allah. Bablas. Ya, dari orang soleh dibawa menuju kepada syirik. Ya, sama sekarang. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena orang jahil, tidak belajar batas-batas iman itu dari mana. Ya, makanya mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari hal itu. Yang jelas syaitan pintar sekali untuk menghiasi perbuatan kekufuran, perbuatan dosa-dosa dibungkus dengan kebaikan supaya manusia ketipu. Sama dengan dulu buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dimakan sama Adam. Syaitan ketika dia mengganggu Adam, ketika itu menamai buah itu dengan buah apa, Bu? Buah khuldi. Apa arti khuldi? Keabadian. Kita apa itu? Namanya apa? Ya. Terus buahnya itu buah apa, tahu Ustaz? Wallahu alam, Bu, karena ketika itu saya juga belum lahir. Saya nggak tahu buahnya itu sebenarnya buah apa. Cuma menurut ahlul kitab dalam Israiliyat mereka menyebutkan buah itu buah apel. Ya, katanya buah apel. Tapi wallahu alam apapun nama buahnya, mau apel, wala duren, wala pisang, wala apa, kita nggak tahu. Yang penting saat itu buah itu dilarang oleh Allah, ya. Lalu syaitan menggoda Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa alaihissalam, ya, dengan menyebutnya dengan istilah buah keabadian. Bayangkan buah yang mengeluarkan dia dari surga, yang menjadikan dia tidak abadi, dibalik namanya menjadi buah keabadian. Itu strategi setan atau iblis sejak awal dahulu dan akan dia lakukan itu sampai kepada akhir zaman. Ya, manusia akan terus ditipu dengan perbuatan buruk yang diatasnamakan kebaikan. Ya. Nah, ini hari ini pun sama. Ya, perzinaan oleh syaitan dibungkus dengan itu, kalau suka sama suka itu hak asasi manusia. Ya, janganlah ngelarang orang seperti itu. Anak-anak muda mau pacaran itu kan sudah umurnya, biarlah mereka berkenalan dahulu sebelum menikah. Nanti kalau nggak pacaran terus nanti langsung nikah, oh ternyata nggak cocok, kok malah cerai. Padahal yang nggak pacaran, nggak cerai, anaknya oke juga, lebih banyak malah gitu ya, lebih banyak. Tapi syaitan menghiasinya begitu, ya, menghiasinya begitu. Supaya apa? Disuruh pacaran, setelah pacaran pintu zina itu udah terbuka. Tinggal dia dorong-dorong, ayo. Kemudian akhirnya terjerumus pada perbuatan zina. Loh, pacaran itu sendiri sudah bagian dari zina loh, Bu. Ya. Pacaran itu sendiri sudah bagian dari zina. Itu terjadi banyak sekali. Orang kalau udah pacaran, apalagi berduaan di satu tempat yang nggak ada orang lain, ya, khulwah berdua, itu sudah terjadi zina hati, zina mata, zina perasaannya dia, itu sudah terjadi berzina. Ya, tinggal satu klik saja didorong, dia akan terjerumus pada apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, maka kemaluannya lah yang akan membenarkan perbuatan itu sebagai perbuatan nyatanya atau perbuatan zina anggota badan. Ya, naudzubillah. Tapi hal ini dianggap biasa sekali. Dianggap biasa. Malah kalau nikah malah dianggap, wah masih muda kok udah nikah. Ya, dia itu ribut kawin. Oh, kok seto. Ya, nanti dulu kamu itu masih terlalu muda, kamu ini itu pacaran dulu aja. Ya, kan begitu. Ya. Dan begitulah seterusnya, kehidupan syaitan itu selalu menutupi kebaikan dengan keburukan dengan istilah-istilah yang seakan-akan itu baik. Hanya orang-orang yang al-mukhlasin, ini kata setan sendiri sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang betul-betul ikhlas di dalam imannya, dalam ibadahnya, dalam hidupnya, betul-betul bersandar kepada Engkau ya Allah, pasrah bongkoan sama Engkau ya Allah, mereka inilah yang tidak bisa aku ganggu nanti. Artinya apa? Orang kalau pasrah total sama syariat Allah Subhanahu wa taala,
insya Allah dia selamat. Ya, taat mutlak sama Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dia selamat. Maka kalau mau selamat, kembali kepada syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Saya kembali kepada kitab. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang syirik dan pembagian-pembagiannya. Mudah-mudahan masih diingat dengan baik, dan bahwa syirik terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Ya, kemudian syirik besar itu terbagi menjadi berapa kemarin Bu? 4. Ya, bentuknya ada syirik kecintaan, makanya nggak boleh cinta melebihi dari cinta selain Allah. Tidak boleh mencintai selain Allah melebihi cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, taat, tidak boleh taat kepada selain Allah dalam hal yang menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, syirik niat, dalam ibadah tidak boleh ada niat kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat adalah syirkud dakwah, syirik dalam doa-doa, seperti tadi yang kita ceritakan, nggak boleh berdoa kepada selain Allah, minta hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, nggak boleh. Ya, minta keselamatan kok mintanya kepada pohon beringin umpamanya, nggak boleh. Ya, minta rezeki mintanya sama penguasa gunung Kemukus, nggak boleh. Ya, minta apa lagi, pokoknya begitu. Ya, karena semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, syirik asghar, syirik kecil kemarin. Syirik asghar kita katakan terbagi menjadi dua, satu yang tersembunyi dan satu yang kelihatan. Syirik yang tersembunyi namanya riya. Riya dalam ibadah. Ya, jadi kalau kita ibadah kok kecampur tujuan untuk ditunjukkan kepada orang lain, nah itu sudah menjadi bagian dari syirik, tapi bentuk syirik kecil. Nah, syirik kecil tidak sampai menjadikan Anda murtad dari dinul Islam, tapi Anda bisa mengakibatkan amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Anda berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang terjerumus pada riya, ora krosone wis kelakon, sudah terjadi kerasa, baru kemudian memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbaiki hatinya untuk selalu ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah syirik yang zahir, yang kelihatan. Syirik kelihatan terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya perkataan dan ada yang sifatnya perbuatan. Nah, syirik syirik yang zahir, yang nyata, yang dari perkataan, seperti bersumpah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bersumpah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah bentuk daripada syirik secara lafzi. Ya, kemudian kemarin kita sebutkan yang bentuknya perbuatan seperti apa kemarin Bu? Kita kasih contoh. Apa? Oh, jimat, ya, menggunakan jimat, ya. Orang menggunakan jimat itu termasuk syirik, walaupun dia berbentuk syirik kecil. Tapi itu ada dua kondisi juga, Bu, ya. Kalau orang itu meyakini keselamatannya, jimat itu hanya membantu membawa keselamatan dari Allah, maka itu syirik kecil. Tapi kalau orang menggunakan jimat lalu meyakini bahwa jimatlah yang menyelamatkan dia, maka itu syirik besar. Jadi pakai jimat itu ya syirik kabeh sebenarnya. Ya, enggak syiriknya. Makanya udah enggak usah pakai jimat-jimatan, enggak usah pakai selain dari bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita masuk pada fasal yang kedua. Pembahasan yang kedua yaitu al-kufru. Bentuk penyelewengan yang kedua adalah kekufuran. Ya, kekufuran ataupun kekafiran. Ya. Apa itu kekafiran? Beliau katakan ta'riful kufri. Al-kufru fil lughati at-taghtiyatu was-satru. Wa syar'an 'adamul imani billahi wa rusulihi, sawa'un kana ma'ahu takdzibun aw lam yakun ma'ahu takdzib. Kata beliau, kekufuran, arti kufur, kafara yakfuru kufran dalam bahasa Arab, artinya adalah at-taghtiyah, sesuatu yang tertutupi. Jadi kafaro itu menutupi kalau bahasa, secara definisi bahasa. Tapi dalam istilah, ini yang paling penting untuk kita pahami, dalam istilah akidah, ilmu akidah, yang namanya kufur itu adalah tidak adanya iman kepada Allah dan Rasulnya, atau terbatalnya atau rusaknya iman kepada Allah dan Rasulnya, hilangnya iman kepada Allah dan Rasulnya. Sawa'un kana bitakdzib, baik itu dengan mengandung unsur pendustaan,
atau tanpa unsur pendustaan. Saya ulangi, kufur adalah hilangnya iman dari diri seseorang baik dengan unsur pendustaan atau tanpa unsur pendustaan. Ampun nggih? Baik. Apa itu? Pertama dikatakan yang namanya kufur itu adalah hilangnya iman. Hilangnya iman berarti iman sudah nggak ada di dalam hatinya. Baik karena memang sebelumnya nggak pernah ada iman, atau memang sebelumnya ada lalu kemudian jadi hilang gara-gara batal atau gara-gara lainnya. Sehingga ketika iman sudah tidak ada di dalam diri, ya maka namanya kafir. Orang itu kalau nggak beriman namanya orang kafir. Loh, iman itu apa Ustaz? Iman itu didefinisikan oleh para ulama dengan istilah al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang mantap biwujudillah, dengan wujudnya Allah. Keyakinan yang mantap dengan wujudnya Allah, wal iqraru, dan keyakinan yang mantap biwihdaniyatihi, dengan keesaannya. Kalau bahasa kita keesaannya. Jadi meyakini Allah itu wujud dan meyakini Allah itu esa, satu-satunya. Baik dalam urusan ibadah, ya urusan uluhiyah maupun dalam urusan rububiyah. Ini yang namanya iman. Jadi keyakinan yang mantap di dalam hati, ya, tentang wujudnya Allah dan tentang keesaannya dalam urusan uluhiyah dan rububiyah. Ya. Ini namanya iman. Nah, ketika nggak ada keyakinan di dalam hati bahwa Allah itu ada, itu seperti orang-orang apa, Bu? Orang-orang ateis. Ya, orang-orang ateis. Kalau di negara kita orang ateis apa sing terkenal? Ada yang tahu nggak? Ada orang ateis terkenal di negara kita? Rocky Gerung. Rocky Gerung itu ateis. Dia nggak percaya Tuhan, katanya begitu. Nggak tahu kalau sekarang udah tobat ya. Tapi dalam saya pernah melihat sebuah pernyataan dia meragukan tentang hal itu. Karena terus ada juga kemarin orang yang dia mengaku beriman pada Allah, tetapi dia mengatakan bahwasanya Tuhan tidak bisa diilmiahkan. Namanya guru gembul, ya. Kalau ibu-ibu yang ngikuti di YouTube guru gembul mungkin tahu, atau yang masih agak muda-muda biasanya tahu. Kalau yang sudah agak senior biasanya sudah nggak mau tahu. Ya, orang anak muda. Jadi dia mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada, tapi tidak bisa diilmiahkan. Bagi saya nggak ilmiah, Tuhan itu nggak ilmiah. Berarti nggak ilmiah, berarti kamu nggak yakin Tuhan itu ada gitu. Ya, nah ini aneh. Ini orang bingung ya. Makanya kenapa kok ngaji itu perlu dari bawah pelan-pelan ya, dan belajarnya harus benar. Belajarnya dari Al-Qur'an dan hadis. Kalau belajarnya dari teori-teori para filosof mau mengenali Tuhan itu nanti akan kacau. Ya. Ini banyak mengenai mahasiswa-mahasiswi kita sekarang ini kepincut sama filosof-filosof. Ya. Akhirnya Qur'annya ditinggalkan, hadisnya ditinggalkan, ribut belajar tentang falsafah. Lalu akhirnya bingung sendiri. Lah jangankan mahasiswa kita, lah Imam Ghazali aja pernah bingung kok sama orang-orang filosof. Makanya beliau nulis buku namanya Tahafutil Falasifah. Ya, bingungnya para filosof. Sak buku dia nulis bingungnya para filosof. Dia tuliskan banyak sekali bagaimana teori-teori falsafah itu saling bertentangan di antaranya. Ya, walaupun berpikirnya itu mungkin bagus, tetapi akhirnya membuat mereka bingung karena nggak mau kembali kepada bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah. Pokoknya paling selamat kata Rasulullah kembali kepada Al-Quran dan ngaji kayak kita gini aja nih. Oh pembagiannya ini, dalilnya mana? Ini ayatnya, ini hadisnya. Wes penak. Oh sudah dikasih tahu, Allah sudah turunkan semua. Kok bingung pakai? Ini nggak ilmiah, ini nggak teruwet dewe. Akhirnya bingung dewe. Ya, naudzubillah, kebingungan jangan-jangan itu nanti dikendarai oleh syaitan dibawa kepada kekufuran. Ya. Yang tadinya imannya ada di dalam hati kepada Allah, gara-gara kebanyakan bahas-bahas filosof dan ribut masalah falsafah, akhirnya kemudian menjadi ragu sama Allah, menafikan wujudnya Allah, walaupun dengan bahasa-bahasa yang seakan-akan indah. Oh nggak ilmiah, oh nggak ini, nggak apa.
Hati-hati dengan pernyataan begitu bisa menjadikan kamu terjerumus kepada perbuatan ateisme, tidak yakin kepada Allah. Ilhad kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya. Ya, ilhad itu artinya adalah orang-orang yang menentang, ya, mengakui Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hilangnya iman di dalam diri, ketiadaan iman di dalam diri kepada Allah, baik dengan unsur menafikan, mendustakan, artinya dia nggak percaya Allah itu ada. Ini seperti orang ateis. Nah, ini bentuk kekufuran. Ateisme jelas ini adalah kufur. Atau dalam bentuk yang lain, atau dengan unsur tanpa unsur penafian. Dia yakin Allah itu ada, tetapi dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman. Contoh apa? Saya yakin Tuhan itu ada, tapi dia bukan satu, dia tiga. Ustaz kok tahu kalau itu kufur? Buka saja surat Al-Maidah 73. Allah sudah bilang di situ, laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatah. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu salah satu daripada tiga. Selesai. Kan enak tuh belajar dari Quran tuh enak. Oh ngene, siapa yang bilang? Allah bukan saya. Ya. Allah bukan saya. Ya. Jadi gampang. Ketika kita belajar kembali ke Quran, gampang. Baru kalau nanti mau pendalaman lebih jauh setelah mantap di ilmu Al-Qur'annya, mantap di ilmu hadisnya, iman sudah kuat. Kalau nanti mau ada baca-baca itu pikiran-pikirannya para filosof, oke, enggak apa-apa. Ya. Makanya hati-hati nih. Mungkin kalau ada adik-adik yang masih mahasiswa, ya. Kalau ketika di kampus sekarang ini lagi seneng-senengnya belajar filosof, tapi sedikit diajarkan Quran. Jarang kita menemukan kampus-kampus yang mau mengajarkan keilmuan Al-Quran dan hadis secara mendalam kepada mahasiswa-mahasiswanya. Ya, lebih banyak diberikan kepada nanti marja atau tempat-tempat kembali dalam teori-teori mereka itu kepada para filosof. Akhirnya kemudian yang ada di benaknya pemuda-pemuda kita adalah para filosof dan melupakan Nabi SAW, melupakan para sahabat-sahabatnya. Ya, soalnya sudah ada kasusnya. Saya dulu sendiri pernah menemukan sendiri anak-anak pemuda Islam, mahasiswa dalam sebuah diskusi itu dengan para filosof kenal banget. Saya ditanya, saya malah berapati yang ngerti para filosof, saya tahu ngaji di ngono-ngono. Saya kenalnya ya Rasulullah SAW. Saya kenalnya Abu Bakar As-Siddiq. Saya kenalnya Umar bin Khattab. Saya kenalnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Saya kenalnya Hudzaifah bin Yaman, Ubay bin Ka'ab. Ini nama-nama ini, mereka itu membawa ilmu yang banyak. Dan ilmu mereka itu ilmu yang penuh cahaya karena basisnya adalah dari Al-Qur'an. Bukannya malah mikai beli. Sopo lagi, saya malah merapal, alhamdulillah lali kabeh. Salah kalau belajar akidah keyakinan dari orang-orang itu. Bingung. Ya. Kita kembali kepada wahyu, insyaallah keyakinan kita akan ya, begitu. Makanya kita kembali ke sini. Jadi yang namanya kufur, ketiadaan iman di dalam diri seseorang, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Baik dengan unsur pendustaan seperti orang ateis, atau tanpa unsur pendustaan seperti orang yang meyakini Tuhan itu tiga atau satu atau tiga atau berapalah terserah ya dengan keyakinannya. Ya, dia yakin Tuhan itu ada tapi tiga. Tuhan itu ada tapi berapa? Kalau yang ada lagi yang meyakini kan banyak itu, Tuhannya banyak. Ada Tuhan terang, Tuhan gelap, nanti Tuhan sedih, Tuhan Tuhan tanah, Tuhan air, Tuhan api, ya. Nah, ini dia tidak menafikan Tuhan, tapi dia bikin Tuhan itu banyak. Dua-duanya sama, namanya kufur. Namanya kufur. Jadi Bu kalau anaknya nonton Avatar Bu ya. Jadi ya, nanti dia bilang ada Tuhan air, ada Tuhan penguasa air, penguasa air, api dan sebagainya itu hanya Allah Subhanahu wa taala, satu penguasanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala dan bukan si Avatar. Ya. Bocah cilik dari botak dikai panah ning kulit. Ya, bukan itu. Ya.
Bukan itu. Allah Subhanahu wa taala, hati-hati karena itu kadang-kadang ya, mereka masuk melalui jalur-jalur seperti itu sehingga membangun keyakinan-keyakinan yang keliru. Ketika kita terangkan tentang Allah menguasai langit dan bumi, menguasai air, menguasai lautan, menguasai gunungan, yang di benaknya dia Avatar. Anak kita, gara-gara kok kayak nonton kartun. Ya, hati-hati. Baik, paham ya Bu? Jadi yang namanya kufur adalah hilangnya atau ketiadaan iman di dalam hati kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan unsur menafikan seperti orang ateis atau dengan unsur tanpa unsur penafian seperti orang-orang yang meyakini Tuhan itu banyak. Dua-duanya perbuatan kufur. Ya. Jadi kalau perbuatan kufur yang kedua ini meyakini Tuhan itu ada, tapi bentuknya banyak, namanya syirik. Ya, namanya syirik. Seperti orang-orang Quraisy di zaman Rasulullah SAW, mereka meyakini Tuhannya banyak. Ada Lata, Uzza, Hubal, terus Manat. Ya, nanti masing-masing Tuhan ini punya perannya masing-masing. Ada yang satu menjaga keamanan negeri, ada yang satu dianggap Tuhan pembawa kemenangan di medan peperangan, Uzza namanya. Ada satu Tuhan mereka yakini sebagai pembawa kedamaian, apa saya lupa lah, satu-satu, alhamdulillah saya nggak ingat karena itu bukan keyakinan kita, ya. Tapi kita tahu supaya kita bisa menjelaskan. Karena ini ada sampai hari ini. Sampai hari ini keyakinan-keyakinan seperti itu ada. Kalau jenengan nanti ngobrol-ngobrol dengan agama-agama tertentu yang lain, itu mereka punya keyakinan yang sama seperti itu. Makanya Islam menganggapnya satu kata, kufur. Karena Islam tidak pernah mengenal keyakinan yang benar kecuali satu keyakinan, yaitu la ilaha illallah. Hanya itu saja. Selain dari itu disebut namanya kufur. Ya. Oh, jangan ngafir-ngafirkan. Lah itu sopo? Kok suka ngafirkan? Lah nek kafir tenan terus gimana? Ini yang bilang kafir bukan saya, Al-Qur'an. Kalau kita mau taat sama Allah Subhanahu wa taala, ya yuk kita harus tegas. Yang seperti ini namanya kufur, yang seperti ini namanya iman. Ya, jadi keyakinannya jelas. Kita disuruh menghindari kufur dan masuk ke dalam iman. May yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya, barang siapa yang berlepas diri, ingkar kepada taghut. Taghut itu semua yang diibadahi selain Allah, yang bentuknya berhala-berhala, bentuknya dewa-dewa, bentuknya perapatan, bentuknya pertelon, bentuknya pohon, apalah bentuknya. Semua yang diibadahi selain Allah namanya taghut. Berlepas diri dari semua itu, faman yakfur bit-taghut, berlepas diri dari semua itu, ya, wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah. Yang begini kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang kepada simpul ikatan yang kuat. Ya. Jadi kalau kita mau punya ikatan yang benar, yang kuat, yang membawa keselamatan, maka sikap yang diajarkan oleh Allah adalah demikian. Kufur kepada taghut dan beriman hanya kepada Allah. Ingkari semua taghut dan beriman hanya kepada Allah. Al-urwatul wuthqa. Ya, para ulama ketika menafsirkan urwatul wuthqa itu ada banyak. Tapi rata-rata menafsirkannya dengan al-imanu billah. Ya, berpegang teguh kepada iman pada Allah Subhanahu wa taala. Lah, terus iman itu apa, Ustaz? Lah, makanya kita nanti ngaji. Ya, sekarang kita belajar ini dulu ya supaya kita tahu tentang apa itu batas-batas penyelewengan yang ada di dalam dinul Islam. Baik, sekarang kita masuk pada pembagiannya. Itu tadi adalah kufur. Al-kufru anwa'. Kufur itu terbagi menjadi berapa bagian? Al-kufru naw'an. Kufur terbagi menjadi dua bagian. Al-kufrul akbar yukhriju minal millati, ya, wal kufrul asghar alladzi la yukhriju minal millah. Kufur terbagi menjadi dua, kufur besar dan kufur kecil. Kekafiran besar dan kekafiran kecil. Ya, sama dengan syirik. Kemarin ada kesyirikan besar dan kesyirikan kecil. Kesyirikan besar mengeluarkan dari agama Islam. Pelakunya langsung Islamnya batal. Ya, sama dengan kufur besar itu keluarkan dari Islam. Pelakunya langsung keluar dari agama Islam. Nanti kita akan lihat apa saja bentuknya.
Adapun kufur asghar, kufur kecil, itu dia tidak mengeluarkan dari dinul Islam, tetapi dia dosa besar. Ya, kufur kecil itu dosa besar. Lah kufur kecil itu apa? Nanti kita bahas pada waktunya. Baik. Jadi intinya kufur juga terbagi menjadi dua, kufur besar, kufur kecil. Nah, apa saja bentuk-bentuk daripada kufur besar? Yang pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 68. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin." Al-Ankabut 68. Surat laba-laba. Al-Ankabut itu laba-laba, Bu ya. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yaitu sejenis kekufuran yang disebut oleh Allah di situ dengan istilah kufrut takdzib, kufur karena mendustakan. Ya. Allah bilang di situ, dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat-buat keyakinan, maksudnya membuat-buat keyakinan ya ke atas Allah, kadziban. Dia keyakinan itu dibangun di atas kebohongan, tidak di atas kebenaran. Au kadzdzaba bil haqqi, atau dia mendustakan kebenaran. Mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahu, pada saat kebenaran itu datang kepadanya. Jadi dia mendustakan. Sudah diajari la ilaha illallah, tapi dia mendustakan. Oh, tidak ada Tuhan itu. Tadi seperti orang ateis. Namanya kufur takdzib. Jenis yang pertama, bentuk yang pertama dari kufur besar adalah kufur takdzib. Jadi siapapun yang menafikan wujudnya Allah, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Ini menurut Al-Qur'an. Enak tuh, cetok kalau sudah sama Al-Qur'an. Jelas semuanya, ya. Orang nggak percaya Tuhan itu kafir, ya, berarti dia orang kafir. Nah, terus kalau kafir gimana kan Ustaz? Ya kalau kafir ya, kalau sebagai orang beriman harusnya dengan orang kafir itu kita datangi, kita dakwahi, ya, kita yakinkan kepada dia tentang wujudnya. Kamu jangan meyakini begitu, Tuhan itu ada. Terus silakan diajarkan, dipahamkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti setelah itu dia masuk Islam, punya keyakinan la ilaha illallah. Harusnya begitu. Nah ini saya dakwahi malah saya diserang nih Ustaz. Nah, kalau begitu dijihadi. Kalau kita diserang ya sudah, kita sikapi dengan tegas. Islam ada syariat jihad namanya, ya, dihadapi. Ya, tapi kemudian tentu di sini perlu kebijaksanaan tertentu di dalam pelaksanaannya. Intinya bahwa orang kalau dia mendustakan Tuhan, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang kafir. Makanya di akhir ayat Allah menyebutkan mereka ini sebagai apa? Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah di neraka jahanam tempatnya orang-orang kafir, ya kan? Jadi siapa yang Allah maksudkan di ayat ini orang kafir tadi itu? Yang dia mendustakan kebenaran yang datang pada dia itu tentang Allah Subhanahu wa taala, atau iftara 'ala Allahi kadziban. Yang kedua adalah iftara 'ala Allah. Dalam ayat ini loh ya. Iftara 'ala Allahi kadziban itu artinya dia membuat-buat cerita tentang Allah. Seperti tadi itu, Allah dibilang 3. Ya, atau Allah dibilang bentuknya macam-macam, ada dewa itu dan sebagainya. Ya. Sehingga akhirnya menjadi rancu keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, jenis yang pertama dari kufur besar, yaitu kufur takdzib. Kufur mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk yang kedua adalah kufrul iba'i wastikbari ma'at tasdiq. Kufur dalam bentuk mengabaikan dan sombong terhadap kebenaran walaupun dia membenarkan. Dia membenarkan Allah itu ada. Dia yakin ya Allah itu sebagai Tuhan alam semesta dan sebagainya. Tetapi dia menyombongkan diri dari itu dan tidak mau taat kepadanya. Ingkar sama Allah. Ini seperti kelakuannya siapa? Iblis. Ya, dan syaitan semua sama lah, ya.
Allah Subhanahu wa taala di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Ini sebagai dalilnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan saat kami sampaikan, kami firmankan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali si iblis. Aba wastakbaro, dia mengabaikan perintah. Wastakbaro, dan dia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, maka jadilah dia termasuk golongan kafir. Artinya di sini jelas Allah jelaskan, kisahkan di situ, dan Allah sebutkan kenapa kok dia menjadi golongan kafir, karena mengabaikan perintah, tidak mau sujud, ya, dan juga menyombongkan diri. Saat itu kan peristiwanya begitu. Loh itu kan iblis Ustaz. Orang sekarang kan nggak begitu. Loh sekarang pengikutnya iblis itu banyak. Berapa orang yang mengabaikan perintah syariat Islam? Allah bilang miras itu haram, malah dodolan khamr. Malah delivery lagi, iklan terang-terangan di medsos. Apakah bukan itu mengabaikan perintah Allah? Ya, orang bilang, Allah bilang zina itu haram, malah sekarang buka prostitusi, dilegalkan, boleh tapi nanti tempatnya di sana, ya, dekat sini, ya. Mau bilangin di sini kok rapenak gitu mau ngomongin. Malah dia sengaja buka. Itu namanya apa? Bukankah itu bentuk pengabaian terhadap perintah Allah? Ya. Oh, disuruh taat sama syariat, disuruh menjaga pakaian, tutuplah auratmu dan sebagainya. Dia bilang, wah kalau pakai kerudung-kerudung gitu kuno. Zaman sekarang untuk mau berkarir kayak gitu nggak bisa. Ya apalagi yang pakai nikop-nikop, tutup-tutup wajahnya, waduh angel. Istakbaro, sombong. Padahal perintah Allah jelas, tutup auratmu, dia menyombongkan diri dari menutup aurat. Kan banyak ternyata pengikutnya. Ya, maka orang-orang yang menentang perintah Allah ini, ya, mengabaikan dan menyombongkan diri dari perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala ini, namanya masuk dalam kategori kedua, yaitu kufur ikbar dan istikbar. Makanya para ulama bilang, Pak, kalau ada orang secara terang-terangan menolak kewajiban dari Allah, ya, secara sadar tahu itu kewajiban Allah, tapi dia menolak, mengabaikan, maka dia seperti yang dia telah melakukan perbuatan seperti mana perbuatan iblis. Maka dia masuk dalam golongan kafir. Contoh, orang menolak melakukan sholat wajib 5 waktu, nggak mau sholat, maka dia kafir. Ya, kenapa nggak mau sholat? Pokoknya saya nggak mau sholat. Tuh ada orang Islam, saya Islam tapi saya nggak mau sholat, aneh tuh. Rukun Islam itu 5, salah satunya, kedua itu apa? Sholat kok, sholat dia nggak mau, itu piye itu? Saya Islam tapi saya nggak mau zakat, kafir. Ya, saya Islam tapi saya nggak mau haji, bukan nggak mampu lain, mau tapi belum mampu, tapi saya tidak mau. Ya, itu artinya mengabaikan perintah. Makanya kita nggak boleh abai sama perintah Allah SWT, nggak boleh abai. Selagi kita bisa, kita laksanakan. Soal belum mampu ya sudah. Sholat, perintah sholat. Saya mau sholat Ustaz, tapi saya nggak mampu. Bisanya sambil berbaring saja, ya lakukan berbaring. Tapi harus sholat. Ya, saya nggak mampu karena saya dioperasi. Nggak sadarnya 2 hari Ustaz. Kalau sudah sadar, ayo dikodok, dilakukan. Iya kan? Iya. Itu namanya melaksanakan perintah. Kalau kemudian bablas-bablas saja, itu namanya mengabaikan perintah. Paham ya Bu? Makanya orang yang tidak mau melaksanakan sholat, ya, hal yang wajib ini tadi. Orang yang tidak mau zakat, sama juga. Orang yang tidak mau puasa di bulan Ramadan, ya, dia bisa tapi dia tidak mau, maka ini namanya mengabaikan perintah alias melakukan perbuatan kufur. Ya, melakukan perbuatan
kufur. Paham jamaah ini? Makanya hati-hati soal kewajiban Allah SWT. Ya, jangan sampai kita mengabaikan ataupun menyombongkan diri dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh ya ini kok sholat, zaman saiki kok sholat. Nah, itu kan orang-orang sombongan begitu. Ya, ini kan ada yang lebih penting dari sholat. Siapa bilang ada yang lebih penting dari sholat? Apa yang lebih penting dari hidup kita kalau tidak rukuk dan sujud pada Allah Subhanahu wa taala? Ya, bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan sama kita. Kan begitu harus. Kalau nentang, namanya melakukan perbuatan kufur. Itu yang kedua. Bentuk yang ketiga daripada kufur besar, kufur syaki, kufur karena ragu. Nah ini, ya, wa huwa kufru dhanni wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Al-Kahfi 35 sampai 38. Ini menceritakan tentang dialog. Ada dua orang saat itu menceritakan, ya, berdialog kakak adik. Dalam dialognya itu dia menyebutkan keraguan dia kepada bahwa Allah itu maha mampu untuk melakukan segalanya terhadap kebunnya, begitulah. Saya ragu kalau Allah bisa begini. Saya ragu Allah bisa bilang begitu, gitu ya. Karena ini panjang, saya artikan secara maknanya saja. Lalu setelah dia ngomong begitu, adiknya ngomong begitu, kakaknya mengingatkan kepada dia, ya. Qala lahu sahibuhu, dan lalu berkatalah saudaranya kepadanya, wa huwa yuhawiruhu, ya, akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apakah engkau telah kafir? Nah, begitu. Ini dikisahkan ketika dia bilang, aku ragu kalau Allah bisa melakukan begini. Aku ragu kalau Allah bisa melakukan begitu. Lalu saudaranya mengatakan, apakah kamu telah kafir? Artinya apa? Orang kalau ragu sama Allah, berarti dia telah terjerumus perbuatan kafir. Ya, makanya ragu sama Allah itu kekufuran. Nah, terus kita harus bagaimana, Ustaz? Harus yakin bulukin Pak Mustaqim jual bensin. Mantap. Ya. Keyakinan yang mantap, al-i'tiqadul jazimu, keyakinan yang mantap, keyakinan yang betul-betul menancap di dalam hati, ya. Biwujudillah, dengan wujudnya Allah, wa biwihdaniyatihi, dan dengan keesaannya dalam urusan uluhiyah dan rububiyah. Itu definisi iman tadi yang kita katakan. Kalau nggak ada itu, ya, kalau nggak yakin, kalau ragu berarti kan nggak yakin. Ragu berarti nggak yakin. Maka kalau nggak yakin atau ragu berarti tidak ada iman di dalam hatinya. Ragu terhadap kebenaran Al-Quran umpamanya, ya. Keraguan ini semuanya adalah bentuk keraguan atau perbuatan kufur. Ragu terhadap kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ragu, ya berarti Anda kafir. Ya, hati-hati. Makanya nggak boleh. Terus untuk yakin kan harus ada ilmunya, Ustaz. Makanya ngaji. Ya. Makanya iman itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas ilmu. Ilmu itu didapatkan dari ngaji, belajar. Allah bilang apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tsumma astaghfir li dzambik. Berilmulah engkau bahwasanya dia adalah la ilaha illallah. Jadi memang disuruh berilmu, disuruh belajar, disuruh meyakini dengan keilmuan. Karena pada prinsipnya setiap jiwa sudah diberi ilmu oleh Allah tentang Tuhannya. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 72, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa ketika kita sebelum kita lahir, ya, masih ruh yang mau ditiupkan ke dalam zigot tau ya, zigot itu yang masih mau jadi janin itu, ya. Masih awal itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan mengenalkan dirinya kepada ruh tersebut. Ya. Sehingga dia meyakini bahwasanya memberikan kesaksian tentang la ilaha illallah.
Allah kan kasih tahu itu dalam surat Al-A'raf 72. Ya. Lalu kemudian ketika kita hidup kok lali lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, malah ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Biasanya semua itu terjadi karena efek lingkup. Ya. Makanya Rasulullah bilang apa? Dulu pernah kita bahas di awal kita. Rasulullah bilang apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrahnya. Dan fitrahnya orang itu dalam keadaan dia sudah dikenalkan tentang Allah tadi itu. Ya. Lalu kedua orang tuanya lah yang merubah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Kedua orang tuanya lah yang membawa pengaruh kepada dia untuk jadi orang yang kemudian meyakini Allah itu ada banyak. Ya, punya gini-gini seperti orang Yahudi. Begitu juga orang Nasrani yang menjadikan meyakini Allah itu tiga. Ya. Atau seperti orang Majusi yang malah menjadikan Allah itu adalah api. Ya, meyakini bahwasanya Tuhan itu adalah api. Artinya apa? Pengaruh dari luar. Aslinya manusia, setiap manusia itu tahu. Nah, kalau kemudian tiba-tiba dia ragu dengan itu dan dia pelihara keraguan itu, dia tidak mau mengkaji, tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala dan meyakininya dengan keyakinan yang mantap di dalam hati, namanya kafir. Paham Bu? Ini bentuk yang ketiga. Kufur besar, bentuk yang ketiga. Ya. Kemudian bentuk yang keempat. Namanya kufrul i'rab. Kufur karena berpaling. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 3. Ya, kufrul i'rab. Al-Ahqaf ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru 'amma undiru mu'ridun." Dan orang-orang yang kafir itu mereka berpaling dari apa yang mereka diingatkan. Al-A'raf ayat Al-Ahqaf ayat 3 ya. Al-Ahqaf ayat 3. Jadi di sini Allah jelas-jelas menyebutkan. Maksudnya berpaling itu gimana? Ya seperti sekarang itu orang-orang itu kalau diingatkan sama Al-Quran, diajak kembali pada Al-Quran, mereka nggak mau. Ya, malah lebih senang kembali kepada para filosof tadi itu. Ya, nggak mau sama ayat Al-Quran, nggak mau mengambil pelajaran apapun dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Ini namanya berpaling dari Allah dan Rasul. Ya, orang seperti ini melakukan perbuatan kekufuran dan menjadi bagian daripada kufur besar yang membawa dia keluar dari batasan Islam. Dia bukan lagi orang Islam. Orang kalau nggak, begini aja. Orang kalau nggak mau terima Al-Quran dan juga bimbingan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis dan sunnahnya, maka orang itu berarti telah berpaling dari Allah dan Rasulnya. Perbuatan berpaling itu adalah perbuatan kufur akbar, kufur besar. Hati-hati. Ya. Kemudian yang kelima, saya singkatkan. Yang kelima adalah kufrun nifaq, kufur kemunafikan. Ya, kufur kemunafikan. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafikun ayat 3. Ya. In dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Yang demikian itu adalah mereka karena mereka beriman, setelah itu mereka jadi kafir. Lalu dicapkanlah kekufuran itu di dalam hati mereka, begitu kata Allah. Artinya apa? Orang munafik itu bagaimana? Surat Al-Munafikun ayat 3. Al-Munafikun ayat 3. Ya. Al-Munafikun ayat 3. Orang munafik itu adalah orang kafir yang pura-pura jadi Islam. Nah, itu singkatnya begitulah kira-kira. Ya. Dia aslinya orang kafir. Aslinya dia nggak beriman sama Allah, tapi dia pura-pura jadi orang beriman. Loh, kenapa kok harus pura-pura, Ustaz? Ya macam-macam. Nanti motifnya macam-macam. Kalau orang munafik di zaman Rasulullah dulu, ya, itu mereka pura-pura masuk Islam karena mereka takut sama kekuatan Rasulullah dan para sahabat. Kalau mereka nggak pura-pura masuk Islam, nanti mereka akan terusir dari Madinah. Jadi mending wis pura-pura masuk Islam aja. Tapi aslinya dia tidak mau beriman pada Rasul
Rasulullah. Makanya begitu dia bersama dengan orang beriman, orang-orang munafik, kalau kita baca dalam sejarah, kita temukan mereka banyak mengganggu orang Islam. Mereka mengupayakan supaya orang Islam itu kalah, gembosi sana sini, dalam perjuangan gembosi, bocorkan rahasianya kaum muslimin, ya, supaya orang-orang kafir bisa memenangkan peperangan. Mereka bahkan menjatuhkan kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang munafik selalu seperti itu, karena aslinya memang mereka itu nggak beriman, cuma pura-pura jadi orang itu namanya munafik. Lah, kemunafikan adalah salah satu dari bentuk kufur akbar. Ya, salah satu dari bentuk kufur akbar. Orang kalau jadi orang munafik, maka dia adalah aslinya orang kafir, tapi dia pura-pura jadi orang beriman. Nah, ini memang untuk melihat orang munafik itu agak angel, ya, agak angel karena mereka berpura-pura. Ya, tapi orang yang punya ilmu, dia akan bisa tahu, oh ini orang ini munafik ini seperti ini, ya. Dan zaman sekarang kelihatannya banyak banget itu yang model seperti ini, ya. Walaupun kita kan memang nggak boleh ya tuding-tuding satu-satu, itu nggak boleh. Nanti ada ketentuannya tersendiri. Kita belajar ini bukan untuk tuding orang, ya. Kita belajar ini supaya kita tahu, oh seperti itu, sehingga kita hindari. Lalu kalau kita ngelihat ada orang melakukan seperti itu, terus langsung tuding kamu kafir, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Apalagi kalau orangnya ngasih ngaku Islam, karena nanti itu ada ilmunya sendiri tentang menghukumi orang itu jatuh kafir ataupun tidak kafir. Dan itu tugasnya siapa? Bukan tugas kita, tapi tugasnya para hakim Islam, para hakim. Dalam pemerintahan Islam, ada pengadilan Islam, nanti hakim untuk memvonis si fulan telah kafir atau tidak kafir. Itu bukan tugasnya orang-orang umum kaum muslimin, ustaz-ustaz yang model-model saya ngajar-ngajarin pengajian gini nggak boleh. Udah tuding itu nggak boleh. Ya. Itu nanti tugasnya. Kenapa? Karena proses untuk menjatuhkan, menghukumi seorang itu jadi kafir atau tidak kafir, itu ada proses investigasinya, lalu penilaian, penimbangan terhadap ilmu-ilmu di dalam Islam, baru kemudian vonis diturun. Jadi nggak sembarangan nuduh orang jadi kafir, itu nggak sembarangan. Apalagi kalau orangnya ngaku Islam. Lah orang munafik kan begitu, Ustaz. Iya, orang munafik itu ngaku Islam. Tapi kalau secara ilmu, kalau dia betul-betul munafik, ilmunya dia itu adalah orang kafir. Cuma untuk menghukumi si fulan ini munafik, si fulan ini kafir dan sebagainya, itu nggak boleh sembarang. Paham ya? Nah, terus ilmunya kita kaji buat apa? Kita kaji supaya kita nggak jadi munafik, supaya kita bisa menghindarinya. Ya, supaya kita tahu, oh pura-pura jadi orang Islam, pura-pura kita nggak yakin sama Allah tapi pura-pura bilang yakin, itu namanya munafik. Dan itu bentuk perbuatan kufur akbar. Hati-hati. Kita hindari, jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan yang demikian. Ya. Nah, ini 5 bentuk daripada kemunafikan. Nanti di belakang setelah ini Bu, kita akan juga membahas kemunafikan lebih detail. Ya, setelah pembahasan kufur, beliau nanti akan membawa kita kepada pembahasan tentang nifak. Nanti nifak itu nanti dibagi 2 lagi, ya. Nifak itu ada nifak besar, nifak kecil, istilahnya begitu juga. Ya, atau istilahnya yang lebih detail namanya nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nanti kita akan bahas pada waktunya, karena kufur ini juga belum selesai, waktunya yang sudah nggak kejar. Nanti ada kufur kecil yang belum kita bahas, ya. Satu persatu, nggak apa-apa, sedikit-sedikit. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini bermanfaat buat kita, dan mudah-mudahan menjadikan kita semakin bisa menghindari segala bentuk kekufuran, khususnya pada kufur akbar. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dan mudah-mudahan kita selalu terbimbing pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Waktu masih ada 2 menit. Kalau ada yang mau tanya, mungkin 1 pertanyaan. Monggo silakan. Siapa yang mau tanya? Oke, silakan Bu. Assalamualaikum. Pertanyaan Ibu adalah bagaimana caranya kita menghindarkan diri dari kemunafikan. Ya, semua bentuk kekufuran, Bu, ini pasar atau ya? Semua bentuk kekufuran, baik itu bentuk kemunafikan dan semua tadi yang sudah kita sebutkan, menghindarkannya adalah dengan ilmu.
Makanya kenapa pentingnya ada ilmu di dalam diri, paham, oh ini kufur, lalu kemudian ilmu itu mengantarkan kita untuk menghindari hal tersebut. Orang tidak bisa menghindari kalau dia nggak tahu. Ya, makanya kalau kita tahu, ya ayo kita amalkan dengan menghindari semua tersebut. Jadi bagaimana cara menghindarkannya? Ya mari berilmu tentang apa saja batas-batas kemunafikan ataupun kekufuran, lalu kemudian kita menghindarkannya. Kemudian yang kedua, ada sarana untuk menghindari. Di antaranya adalah apa? Berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Jangan suka ngumpul sama orang-orang yang kafir. Karena kalau kita ngumpulnya sama orang-orang kafir, maka kita akan terbawa menjadi kekufuran. Paham ya Bu? Itu sarana. Jadi kalau kita ngumpulnya sama orang beriman, insya Allah kita akan terbawa menjadi orang beriman. Maka sarana diantara untuk menghindari kemunafikan dan menghindari kekufuran adalah berkumpul dengan orang-orang beriman, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya. Nah, itu diantara sarananya. Kemudian yang ketiga, dan ini termasuk yang paling penting adalah berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dihindarkan dari segala terjerumus kepada perbuatan kufur ataupun terjerumus pada kondisi kemunafikan. Dan minta sama Allah supaya kita diberi hidayah terus, dibimbing terus, ya. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan istiqomah kita untuk bisa menjalaninya sampai akhir hayat kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja dahulu pada kesempatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita semuanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keimanan kita dan menjadikan kita istiqomah di atas keimanan kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.